Up Radio. 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, selamat siang. Apmini apa kabar siang hari ini? Semoga masih tetap semangat pagi ya. Senang sekali kembali hadir seperti biasa setiap hari Jumat ya. Dari jam 11 sampai jam 12 siang ada sharing and hearing. Dan kali ini di 1 jam ke depan akan ditemenin sama Hana yang pastinya juga ada tamu istimewa di Jumat hari ini. Ada Mbak Anindita atau Mbak Dini, owner Hasanah Alat Jahit dan juga Craft. Hana, sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Dini. Selamat siang Mbak Hana. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Hana. Gimana Mbak Hana? Sehat juga? Sehat juga, alhamdulillah. Jadi silakan untuk Apminia yang ingin bergabung siang hari ini kita berbicara mengenai keluar dari zona nyaman demi sepotong waktu. Jadi silakan yang ingin bertanya bisa langsung melalui live Instagram ya di Up Radio SMG atau juga bisa melalui WhatsApp di 0878333400 di 0878 33 300 400. Oke. Berbicara ini mengenai Mbak Dini ini kan owner Hasanah Alat Jahit dan Craft ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih Mbak Dini awalnya memilih membuka usaha alat jahit dan craft? Iya Mbak Hana. Saya mungkin cerita dari awal dulu ya Mbak Hana ya. Jadi awal mulanya sebenarnya saya itu karyawan. Jadi karyawan swasta di perusahaan telekomunikasi sekitar 8 tahun. Nah, karena lama tidak punya anak saya itu, terus habis itu makin lama tuh saya makin sibuk juga di perusahaan gitu. Dan saya juga kesulitan mengatur waktu karena kan kalau program itu juga harus dua-duanya kan sama-sama bekerja. Saya dan suami sama-sama bekerja. Suami saya wira swasta, saya pada saat itu di perusahaan. Dan kesulitan ngatur waktu untuk program juga agak sulit. Akhirnya saya pikir bagaimana kalau saya resign aja. Walaupun memang awal mula dulu juga saya memang ingin punya usaha sendiri. Tapi mau belajar di perusahaan dulu gitu. Nah kemudian pada saat itu sebenarnya awalnya saya jadi karyawan SDM, kemudian saya pindah ke marketing. Di marketing itu kegiatan saya semakin sibuk ya waktu itu. Jadi lama-lama saya di kantor itu sering jualan juga gitu waktu itu. Saya jualan pernah dari Tupperware, kemudian Oriflame gitu ya. Nyambi-nyambi. Kemudian setelah itu saya coba-coba waktu itu pada tahun 2009 saya jual kerudung. Jadi pakai uang cuti waktu ya. Modalnya waktu itu sekitar 3 juta waktu itu. Saya agen kerudung. Terus saya tawarin teman-teman kantor. Cuman waktu itu kerudung itu belum seperti sekarang. Jadi dulu tuh masih sangat jarang yang berkerudung gitu ya. Karena saya ingat saya pakai kerudung tuh awal 2008. Terus 2009 itu belum banyak seperti sekarang. Saya coba jualin teman-teman kantor, tapi kan sedikit ya yang beli ya, karena kan nggak banyak yang berkerudung. Akhirnya waktu itu ada Facebook, terus ya udah deh coba jualan di Facebook. Ternyata dapat customer satu dari Padang. Saya kirim ke Padang kan. Kemudian di sela-sela waktu itu biasanya saya diistirahat. Waktu itu masih pakai BB dan Facebook waktu itu Mbak Hana. Jadi kalau Facebook jualannya jam 5 pagi, posting itu jam 5 sampai jam 6 pagi, jam 5 sampai jam 6 lah 1 jam, pokoknya rutin posting gitu ya. Terus habis itu saya ngantor, di jam istirahat, BB-nya biasanya saya ini 1 jam, karena waktu itu saya kan karyawan SDM, nggak berani saya kalau misalkan jualan di waktu kerja gitu kan. Ya. Jadi saya Sabtu Minggu kan libur, nah Sabtu Minggu itu saya ini lebih giat lagi istilahnya. Nah online itu terus tiba-tiba ada salah satu customer saya itu ternyata dari Amerika waktu itu.
Jadi beliau beli Wow. baju muslim, ya beli kerudung, beli baju muslim itu eh, sekitar 3 juta. Untuk tahun 2010 itu buat saya termasuk besar ya orderan seperti itu, dan kok percaya ya belanja online sama saya gitu kan. Hmm. Terus kirim waktu itu karena ongkos kirimnya cukup mahal, saya kirim pakai pos waktu itu, nyampainya sebulan di sana ke sana. Jadi dia transfer pakai apa ya waktu itu, Western Union kalau nggak salah. Nah, Oke. kemudian terus saya kirim. Nah, itu jadi menguatkan hati saya. Oh, ternyata sebenarnya bisa kok usaha sendiri itu, saya usaha dari rumah itu bisa gitu kan. Mungkin dengan saya resign, saya bisa lebih mengatur waktu karena kan memang dulu pada saat di marketing saya itu hampir setiap bulan pasti keluar kota, paling nggak 1 minggu gitu. Jadi saya agak kesulitan untuk ngatur jadwal untuk program hamil waktu itu. Hmm, hmm, hmm. Berjalan jualan online, terus saya pikir-pikir, tapi memang saya udah rencana kepingin usaha sendiri, terus saya berani-beraniin ya sambil diskusi dengan suami ya, karena kan waktu itu juga termasuknya saya posisinya sudah cukup baik, terus secara fasilitas di perusahaan juga sudah enak, misalnya gitu ya. Jadi itu tuh tidak mudah untuk memutuskan itu gitu loh Mbak Hana. Waktunya saya pikir nanti biaya kesehatannya yang nanggung siapa nih? Berarti kan saya harus nabung untuk biaya kesehatan gitu kan. Karena kalau misalnya di perusahaan rembes aja kan. Jadi kebetulan fasilitas kesehatannya sangat baik waktu itu. Jadi saya program-program pun ditanggung pada saat itu. Jadi akhirnya saya berusaha menata lah gimana nih kalau misalkan saya resign supaya kebetulan suami wira swasta itu terkenal dengan naik turun ya. Betul. Orang tua juga tidak setuju sebenarnya karena misalnya udah enak kok mau resign gitu. Terus akhirnya saya tata lagi, diskusi sama suami gimana enaknya, kita tata lagi lah kemungkinannya gitu pada saat itu. Akhirnya putuskan mantep lah saya resign waktu itu Oktober 2010. Kemudian saya tetap jualan online juga. Kemudian saya nambah ke jualan yang offline. Saya buka butik waktu itu Mbak. Waktu itu Galeri Dita namanya. Nah, penjualannya cukup baik pada saat itu. Sampai sekitar 2011 kalau nggak salah itu lagi booming hijabers community kalau nggak salah. Itu kan modelnya berubah total ya Mbak. Tadinya yang saya bisa modelnya modelnya trennya cepet banget waktu itu. Di waktu itu saya juga sempat agak kesulitan, toko baju muslim saya ini gimana nih penjualannya mulai agak terganggu. Terus itu semakin banyak yang jualan online pada saat itu. Jadi kalau 2009 itu sedikit yang jualan online, pada saat itu lama-lama kan tambah banyak ya. Betul. Nah kemudian kebentur lagi karena ternyata saya harus program ya Mbak waktu itu. Terus singkat cerita saya tetap jualan online sambil program. Waktu itu saya juga sempat jadi distributor nutrisi, produk nutrisi gitu ya. Itu juga saya termasuk orangnya workaholic gitu ya. Jadi kalau udah kerja itu biasanya saya tenanan ya gitu. Pada saat di perusahaan nutrisi ya lumayan gitu loh, dan sangat cukup menyita waktu juga. Lama-lama kok kayak kerja gitu ya, karena waktu itu multi level marketing. Akhirnya saya berhasil hamil, kemudian lahiran. Setelah melahirkan itu sudah melahirkan, terus saya masih tetap jualan baju itu, tapi agak terbengkalai Mbak, karena kan kesibukan saya untuk ngasuh anak ya, istilahnya 10 tahun ditunggu. Waktu itu saya pengen fokus sama anak saya gitu waktu itu. Sampai akhirnya kalau toko Hasanah ini tadinya punya mertua, alat jahit mertua. Terus waktu itu kata mertua saya, kenapa nggak di ini aja, karena sudah ada pelanggannya, udah diterusin aja. Sebenarnya sih saya juga kan barangnya banyak ya, saya juga bingung nih. Tapi seiring berjalannya waktu, kok saya lihat
tren fashion juga apa ya semakin rapet ya istilahnya. Terus ada toko alat jahit ini, terus akhirnya saya switch ke toko alat jahit ini. Kemudian saya kembangkan, akhirnya ya bisa jadi, alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu. Oke, jadi untuk kenapa memilih alat jahit dan craft ini awalnya memang sudah ada ya dari meneruskan ya, ini meneruskan dari mertua begitu ya Mbak Dini ya? Ya, ini sebenarnya meneruskan, tapi dengan tentunya kalau beda nahkoda, beda juga penanganannya, beda juga pengelolaannya gitu. Jadi dengan ya yang lebih, insya Allah lebih tertata lah. Dulu tuh karena mertua tuh iseng sebenarnya. Jadi Asana itu tadinya toko apa ya, toko buat keluarga gitu. Jadi buat ini keluarga-keluarga lah, misalnya buat ngasih keluarga gitu. Terus karena udah ada pelanggannya, terus ada keluarga itu kebetulan sakit gitu kan. Terus udah ada pelanggannya kata, kok sayang kalau nggak diterusin gitu, coba diterusin aja gitu. Akhirnya pada saat itu karena butiknya udah agak turun gitu kan, terus saya juga kalau mau nerusin di perusahaan nutrisi itu juga saya kesulitan membagi waktu. Akhirnya saya pikir, ya saya coba. Karena kan kalau multi level marketing sering training pada saat itu ya, jadi saya agak saya berat ke anak saya waktu itu gitu loh. Orang beda-beda sih ya, kalau ada yang bisa sih diteruskan juga bisa, cuman saat ini karena saya merasa kok udah 10 tahun saya tunggu, ya udah saya mau yang lebih apa ya, saya lebih tidak keluar rumah waktu itu gitu ceritanya. Oke, jadi memang juga sudah ada karyawannya gitu kan kita nggak bisa ya pada saat itu ketika saudara itu tidak bisa meneruskan karena sakit itu dan ada karyawannya, kan kita tidak bisa serta merta ya wis ditutup gitu kan, nggak bisa ya. Jadi emang harus diteruskan waktu itu. Oke, jadi memang perjalanannya ini cukup panjang untuk mencapai sekarang ini ya Mbak Dini ya. Tapi siapa sih orang yang selalu support Mbak Dini sampai sekarang? Ya kalau yang selalu support pastinya suami ya. Keluarga itu support system memang Mbak. Gitu. Kalau untuk saat ini sendiri, apakah masih sesibuk dulu atau sudah mulai tidak terlalu sibuk karena ini menjalankan usaha sendiri atau bagaimana Mbak Dini? Gini Mbak, kalau usaha sendiri itu memang kelebihannya, kalau saya lihat itu kita lebih bisa mengatur waktu. Tapi bukan berarti juga usaha sendiri terus santai-santai, nggak kayak gitu juga kalau menurut saya. Jadi kalau pengen usahanya itu misalnya tetap eksis, kita juga harus tetap jeli melihat peluang, terus tetap harus saya semangat belajar. Jadi kalau di perusahaan itu kan kita dituntut untuk selalu apa ya, on ya istilahnya gitu ya. Nah kita di usaha sendiri harus memanage sendiri gitu loh. Biar kita harus selalu on, tapi juga mengatur waktu kita supaya keluarga juga tidak terbengkalai dalam hal ini karena anak saya masih kecil ya, anak saya gitu. Iya, harus pintar-pintar mengatur waktu ya antara pekerjaan dan juga keluarga begitu ya Mbak Dini. Nah, kalau berbicara mengenai tema kita ya, keluar dari zona nyaman demi sepotong waktu. Nah, mungkin bisa diceritakan nih Mbak Dini, bagaimana kan yang namanya keluar dari zona nyaman itu kan susah banget ya. Nah, ini mungkin bisa sharing bagaimana Mbak Dini ini bisa melewati itu semua. Oh iya. Jadi pada saat saya mau resign itu Mbak, saya tuh juga sering ikut pelatihan-pelatihan gitu ya. Dulu itu ada namanya komunitas tangan di atas. Saya itu ikut komunitas itu. Jadi ketika ada sharing gitu, saya biasanya ikut gitu. Kemudian waktu itu saya juga terinspirasi dengan ada namanya Pak Hadi Kuntoro. Kebetulan beliau sekarang di perusahaan multi level marketing udah leader ya. Itu Pak Hadi waktu itu bilang, misalnya kalau kita punya kemauan dan kita bisa disiplin gitu ya, pasti bisa keluar dari zona nyaman itu. Gitu. Pasti kita bisa usaha. Jadi waktu itu saya sering baca buku motivasi yang jelas Mbak gitu loh. Waktu itu karena untuk memantapkan hati gitu ya. Terus melihat profil-profil pengusaha-pengusaha yang
ya udah sukses. Dulu saya tuh punya bukunya Pak Sandiaga Uno juga. Oke. Terus ikut komunitas tangan di atas, kemudian suka baca blog-blog gitu, Hmm, terus baca buku, misalnya gitu. Misalnya yang memotivasi itu kita harus mengisi. Kalau memang pengen tujuannya memang pengen usaha, untuk keluar dari situ kita harus memotivasi diri kita untuk betul, supaya betul. untuk bisa keluar dari situ. Dan setelah resign pun juga sebenarnya saya juga nggak apa ya, tidak tidak langsung begitu resign happy gitu, nggak juga. Jadi ternyata walaupun sudah disiapkan, saya juga mengalami yang namanya 1 bulan itu nggak berani beraktivitas, istilahnya agak kaget juga gitu loh. Saya Ya, ketemu teman-teman ada rasa kan agak sayang juga karena terakhir itu saya kebetulan alhamdulillah bisa naik grade waktu itu. mhm. Itu ada juga ada orang wong abis naik grade bilang itu kok malah resign. Ada omongan gitu juga. Jadi setelah resign itu saya juga menata hati gitu ya. Tapi ya jangan lama-lama lah, istilahnya kan harus cepat move on gitu ya. Ya Iya, betul. caranya untuk selalu mengisi pikiran kita dengan afirmasi-afirmasi yang positif bahwa kita tuh pasti bisa gitu ya. Kita tata lagi gitu. Ya rajin baca-baca buku gitu. Terus ikut apa? Kalau sekarang pasti udah apa ya, udah nggak kayak dulu ya. Sekarang Hmm. IG ya kita bisa lihat IG live gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal kita yang memilih mana yang harus kita isi. Misalnya pikiran kita isi dengan yang apa? Pastinya positif gitu. Oke, jadi harus sering baca-baca motivasi-motivasi ya, mendengarkan motivasi-motivasi ini tipsnya ya untuk mungkin adminnya yang juga mengalami hal yang sama seperti Mbak Dini. Apalagi tadi Mbak Dini juga cerita kalau orang tuanya bilang kok resign sih padahal udah enak loh. Nah, kok resign, nah, itu juga mungkin mempengaruhi pikiran juga ya Mbak Dini ya waktu itu ya. Iya, waktu itu mempengaruhi pikiran. Jadi, tapi saya juga mengalami yang masa-masa, jadi waktu saya kerja, saya kan sering bisa ngasih orang tua ya, saya juga mengalami masa-masa yang saya jadi nggak bisa ngasih orang tua gitu loh. Jadi, tapi saya bilang, belum bisa ngasih ya gitu. Tapi orang tua, Oke. dan ketika keputusan itu apa saya ambil, akhirnya ya didukung gitu kan. Ya begitu Mbak. Oke, nah ini di buku Estri ini ada kalimat hidup diliputi keberuntungan akan menjadi gelisah manakala keotentikan diri tidak mewujud dengan utuh. Ada sisi yang hilang menjadi ruang kosong, berdagang, berkarir bagus boleh menjadi pilihan, tetapi menyediakan ruang bagi sesama akan lebih bermakna. Nah, mungkin bisa dijelaskan terkait kalimat ini Mbak Dini yang ada di buku Estri. Jadi gini Mbak, Hasanah itu kan tadinya hanya full dagang ya. Jadi alat jahit itu kan juga banyak yang produk impor gitu loh Mbak. Hmm. Jadi saya menambahkan uh, gimana sih, ini hubungannya sama nasionalisme jadinya. Kita juga bisa memberi ruang kepada apa, saya masyarakat ya atau pengrajin gitu ya. Jadi saya setelah sekitar tahun 2017 itu saya mulai memberi apa ya, ruang untuk crafter. Jadi waktu itu saya kerja sama crafter. Kebetulan crafter itu waktu itu tergabung di Women Painter Community. Saya ada tempat. Jadi crafter-crafter itu ngajar. Jadi bikin workshop doodle art, kemudian bikin melukis di sarung bantal atau melukis tas gitu, melukis di karung goni waktu itu. Jadi kita memberi ruang kepada itu apa ya, simbiosis mutualisme ya. Jadi saya secara tidak langsung kan jadi banyak yang ke toko juga. Nah kemudian para crafter itu juga kan juga mempunyai apa yang punya tempat lah saya gitu untuk mereka berkarya dan mengajar ya waktu itu. Nah sayangnya
itu terhenti karena pandemi, karena kan kita nggak boleh Oke. kumpul-kumpul banyak waktu itu. Betul, betul. Pesertanya kan kalau pesertanya itu juga nggak banyak-banyak banget sebenarnya Mbak, 12 orang gitu ya. Tapi pernah juga kalau saya bikin acara anak-anak itu pernah sampai 40 orang waktu itu. Oke, kalau Mbak Dini sendiri belajar untuk kerajinan craft ini berapa lama, Mbak? Sebenarnya saya ini otodidak aja Mbak. Saya sebenarnya lebih banyak ke penjualan. Tapi saat ini karena kemarin pandemi itu kan kita mengalami penurunan omset ya. Akhirnya ada kerajinan-kerajinan yang untuk hantaran yang tadinya sebelum pandemi itu nggak tergarap sama toko saya malahan gitu loh. Jadi ketika pandemi itu banyaknya hantaran, akhirnya saya bekerja sama dengan beberapa pengrajin tuh. Dan kita bisa hias juga gitu. Hias hantaran. Mungkin apa sih yang biasanya catering ya, yang kayak gitu tuh catering, jadi nggak perlu repot-repot lagi, mungkin di pita atau apa kita bisa untuk menghias. Jadi juga semacam kayak ini ya, hampers ya, box hampers gitu ya. Kebetulan toko saya juga jual pita segala itu, jadi kita bikin juga pita-pita gitu. Oke, Mbak, ini sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp nih di 087833300400. Ada Rani yang ada di Semarang. Setelah menjalani keluar zona nyaman, apa yang dirasakan Mbak Dini sekarang? Apakah nyaman dengan usahanya sekarang atau justru kangen ke zona nyamannya dulu? Kalau kangen, kadang-kadang ada kangen Mbak, tapi kalau saya sih karena itu memang udah saya niatkan dari dulu gitu loh. Jadi saya memang malah dulu waktu pada saat wawancara kerja itu pernah nanti kamu ke depannya mau ngapain? Saya tuh pengen punya usaha sendiri Pak, pengen jadi direktur waktu itu bilangnya gitu, direktur perusahaan saya sendiri. Gitu. Pada saat itu yang wawancara, loh berarti kamu nggak serius di sini, Bang. Saya juga sempat kaget, aduh salah ngomong nih, abis ini jajan nggak keterima. Jadi memang waktu itu sudah diniatkan. Jadi kalau emang untuk memutuskan usaha sendiri itu karena saya memang pengen lebih mudah mengatur waktu gitu. Kalau ada rasa kangen pasti ada gitu loh. Ya kalau kangen ya ini ketemu teman-teman yang lama. Tapi saya nyaman dengan istilahnya dengan kehidupan saya sekarang itu nyaman. Walaupun mungkin kalau di perusahaan itu fasilitasnya banyak ya kalau pada saat itu. Terus mungkin secara gaji gitu ya, kalau misalkan istilahnya ada kan beberapa teman juga nanya, sebenarnya kalau diterusin mungkin sekarang sudah posisinya udah enak gitu kan, maksudnya udah ada karir path-nya ya, mungkin udah bagus lah misalnya gitu. Tapi dengan posisi yang lebih tinggi itu pasti juga ada tanggung jawab yang tinggi juga gitu loh. Betul, betul. Saya sih merasanya dengan posisi itu saya nyaman, dan saya juga hikmahnya juga dengan begini tuh saya bisa lebih belajar ini sih agama kalau saya. Jadi lebih saya mempunyai waktu yang lebih cukup kalau saya rasa untuk belajar itu gitu. Oke, jadi kangen sih kangen ya, tapi ternyata lebih nyaman di yang sekarang begitu ya. Ada Rizka juga di Semarang mau tanya, ada nggak sosial medianya Hasanah? Ada ya Mbak, mungkin bisa diinformasikan Mbak Dini untuk sosial medianya apa saja. Terus, nah ini mungkin juga bisa dipromokan nih alat jahitnya yang dijual apa saja, craftnya yang tersedia apa saja, alamatnya di mana mungkin bisa diinformasikan Mbak Dini. Kalau Instagramnya itu di Hasanah_craft. Kemudian saya ada juga yang Instagram, karena ada peluang pada saat pandemi tahun lalu itu ada kerajinan bambu. Saya ada Instagram lagi namanya Craft Semarang. Jadi ada 2 Instagram. Tokopedia juga ada. Tokopedianya itu Hasanah Craft. Hasanah Craft tapi belakangnya pakai S. Hasanah Craft gitu. Alamatnya di Jalan Karangrejo Raya nomor 59 Banyumanik.
Produknya Hmm. dijual selain alat jahit itu ada eh, alat jahit, kain-kain, kain itu biasanya tapi kain puring. Kemudian Hmm. ada kayak bambu, tenong bambu, tali goni, bunga-bunga, pita-pita gitu. Kurang lebih terus benang sulam, benang rajut ada. Oke, jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung lihat ya, ada foto-fotonya juga ya di Instagram ya, di Hasanah_craft gitu ya, Mbak Dini ya. Iya. Begitu ya, Mbak Rizka sudah terjawab. Terus ada Rifki juga untuk pembelian alat jahit dan craft. Apakah bisa dibeli di online? Mohon infonya. Bisa dibeli di online, di Tokopedia bisa. Sekarang saya ada Tokopedia di Hasanah Crafts tadi. Oke, bisa dicari di Tokopedia ya. Atau lewat WA bisa ke 0813 Mm-mm. 9007 8409. Oke, saya ulang ya untuk apa namanya nomor WhatsApp-nya tadi di 0813 9007 8409. Benar ya Mbak Ya, Dini ya? Di ya. 0813 9007 8409. Begitu ya untuk Mas Rifki. Terima kasih. Ada Tias yang ada di Semarang, boleh dong bagi tipsnya bagaimana bisa yakin untuk keluar dari zona nyaman. Karena saya selalu ragu dan takut jika keluar dari zona nyaman. Takut akan gagal dan tidak lebih baik dari sekarang katanya. Yang pertama itu saya percaya ya, percaya sama yang di atas sih sebenarnya. Jadi gini, pada saat saya mau dapat order yang dari Amerika itu saya Mm-mm. memang saya pasti kalau kayak gitu kan dia menguatkan diri itu selain dengan baca buku, terus ikut seminar kayak gitu kan pasti juga kita berdoa ya. Saya waktu Ya, itu berdoa sebenarnya ininya tuh di mana, enaknya gimana gitu ya. Kita komunikasi aja sama yang di atas gitu. Saya mampu nggak ya untuk apa? Untuk usaha sendiri. Saat itu ada rasa seperti itu. Terus pada saat saya ada rasa seperti itu, besok paginya itu saya dapat orderan yang dari Amerika itu. Jadi saya merasa, oh ini ternyata saya kayak jawabannya bahwa sebenarnya itu rezeki itu sudah ada yang mengatur. Dimanapun kita itu, misalnya Allah itu pasti mencukupkan rezeki kita, asal kita itu mau berusaha. Ya, yang jelas takwa ya. Kalau orang Muslim itu kan eh, sholat 5 waktu, yang itulah ibadah-ibadah itu dijalankan. Kemudian juga tetap ikhtiar lahir. Jadi lahir batin tuh diikhtiarkan gitu. Eh, kita juga kalau punya usaha juga nggak bisa santai-santai juga, tapi kita bisa lebih memanage waktu, misalnya gitu. oke. Kita banyak berdoa aja lah, saya banyak berdoa dan ikhtiar. Coba dulu dari pada saat kita masih di kantor, itu nyoba jualan dulu aja. Jadi apa ya, untuk meyakinkan diri dan ngetes sebenarnya kita mampu enggak sih, gitu. Jadi saya 2009 itu udah mulai, ya itu tadi jualan kerudung online itu. Ternyata omsetnya lumayan, saya hitung-hitung, oh ternyata kok lumayan juga ya gitu. Bagaimana kalau misalkan saya full time, pasti saya sih berharapnya hasilnya bisa lebih banyak lagi gitu pada saat itu. Oke, jadi belajar dulu ya untuk nyoba jualan, apakah bisa seperti itu ya? Apakah jualannya ini banyak diminati atau bagaimana untuk trialnya dulu begitu ya, Mbak Dini sebelum kita akan yakin keluar dari zona nyaman begitu ya, Mbak Dini ya? Iya, karena saya dulu sebelum ini akhirnya memutuskan kerudung itu sebelumnya saya udah pernah jualan Oriflame, terus Tupperware gitu ya. Udah nyoba-nyoba jualan. Oke, ini juga ada pertanyaan yang gabung di live Instagram. Siapa ini? Kenapa ini tidak kelihatan?
Apa ini? Untuk harga, untuk craftnya, apakah bisa custom? Ini. Oke. Oh ya ya ini. Untuk souvenir di Hasanah Craft ini start from berapa ya? Lalu apakah bisa custom? Bisa nanti lewat WA aja. Oke, bisa ya kalau untuk custom ya. Lewat WhatsApp-nya tadi yang 0813 9007 8409 ya. Atau ke saya bisa Mbak, kalau ke yang custom itu ke 0821 0821 0821 3530 3530 6666. 6666 ya di 0821 3530 6666. Iya. Oke, jadi begitu ya. Dan ini next ada juga yang bertanya dari Dian. Mau tanya apakah toko Hasanah ini menyediakan souvenir pernikahan gitu? Belum untuk saat ini Mbak. Tapi kita memang mau menuju ke sana juga gitu. Oke, jadi untuk saat ini belum sih. Jadi untuk saat ini masih belum, tapi sudah ada rencana untuk menyediakan souvenir pernikahan gitu ya Mbak Dini ya? Oke. Kemudian yang sudah bertanya juga, ini ada Ratih yang ada di Semarang mau tanya, saya baru memulai usaha saya, boleh kasih tips dong Mbak, bagaimana caranya saya berpromosi agar orang cepat mengenal usaha baru saya. Boleh sharing juga dong bagaimana dulu Mbak Dini memperkenalkan atau mempromosikan waktu baru membuka usaha Hasanah ini. Kalau untuk Hasanah, dulu itu awal mulanya memang offline ya. Itu saya sih promosinya mulai di Instagram waktu itu. Di Instagram, kemudian di status WA. Yang gampang kan di status WA ya. Betul. Di Instagram. Jadi dipilih yang kira-kira audiensnya banyak gitu ya. Kalau butik dulu itu kan kalau butik dulu saya di Facebook. Karena pada saat itu yang lagi booming memang Facebook sama BlackBerry waktu itu 2009. Iya. Gitu. Jadi berbagai macam cara dicoba ya Mbak Dini ya untuk bisa mempromosikan produk barunya seperti itu ya. Kemudian ada Dimas juga, apakah Hasanah menyediakan mesin jahit mini portable juga nggak sih? Kalau ada harganya berapa ya? Nggak ada kalau mesin jahit mini portable. Saya perlengkapan jahitnya, jadi benang-benang gitu. Jadi hanya perlengkapannya aja ya, alat-alat jahit gitu ya, Mas Dimas ya. Kemudian juga ini ada Ibu Diah, kalau untuk pemesanan online ini masih dalam kota Semarang, tapi minta diantar sampai ke rumah itu kena biaya berapa ya untuk pengantarannya? Kalau untuk kota Semarang kita biasanya bisa lewat kurir, itu ada JNE, ada Wahana, atau bisa lewat dosen atau tim ya. Gitu ya. Tapi ongkirnya ditanggung sama pembeli. Pembeli ya. Jadi dari Hasanah hanya mengantarkan ke tempatnya, hanya saja nanti ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Seperti itu ya. Tadi yang sudah bertanya ada mana tadi? Oh, ini Ibu Dia tadi yang bertanya. Kemudian Ibu Rita juga, selamat siang. Saya lihat di Instagram ada tempat hampers bagus-bagus. Kalau misal beli dalam jumlah banyak, ini apakah bisa mendapatkan harga khusus? Bisa, Mbak. Jadi saya ada harga itu, ada harga satuan per 5 pieces sama di atas 10 pieces ada harga khusus. Harganya berjenjang kita. Oke, tetap ada harga khusus ya kalau misalkan mau beli dalam jumlah yang banyak begitu. Terus untuk
Dila juga terima kasih. Apakah di toko Hasanah juga menjual perlengkapan seperti dekor ulang tahun atau untuk dekor-dekor lainnya nih? Dekor ulang tahun itu dekor lain ya. Kita ada bunga, kemudian kain-kain goni itu ada, Mm-mm. wrapping paper yang untuk bunga juga ada, bunga kering ada. Oke, tapi lengkap nggak Mbak Dini untuk dekor-dekornya? Dekor-dekornya masih sedikit sih Mbak kalau dekor-dekor. Kita lebih Oh, ke belum alat banyak jahit ya. Alat jahit sama untuk hantaran itu. Oke, Jadi tapi kita kedepannya Insya apakah Allah akan dilengkapi semua ya. ya dari tadi ya, souvenir-souvenir dan juga ada dekor-dekor. Ada Pak Eko juga terima kasih, mau tanya apakah ada tas yang untuk hajatan itu dan apakah bisa custom dikasih tulisan atau adanya hanya tas polosan saja? Kalau mau pesan custom bisa, dalam jumlah banyak bisa. Oke, tadi ya ke nomor 082135306666. Iya. Oke, terus ini mungkin sebelum closing satu lagi, menurut Mbak Dini sendiri artis sukses bagi Mbak Dini seperti apa? Dan menurut Mbak Dini sendiri, apakah Mbak Dini saat ini sudah sukses dari Faisal di Semarang? Sukses itu relatif ya kalau menurut saya. Kalau sukses itu ya kita happy enggak gitu ya. Kemudian kalau saya harus seimbang. Sukses itu harus seimbang antara keluarga juga hubungan kita dengan Tuhan gitu. Menurut arti sukses menurut saya gitu. Jadi istilahnya harus balance. Gitu, Mbak. Oke, dan apakah Mbak Dini sudah merasa sukses saat ini? Wah, pertanyaannya. Insya Allah menuju ke sana ya. Insya Allah ya. Oke, baik. Ini tadi pertanyaan terakhir. Nah, sekarang nih yang terakhir juga nih untuk Apmenia. Apa yang pesan yang ingin disampaikan sama Mbak Dini untuk Apmenia terkait tema kita di siang hari ini? Mungkin kalau dari saya gini Mbak. Jadi setiap permasalahan itu pasti ada jalan. Jadi jangan takut mencoba. Kalau memang ingin keluar dari zona nyaman, yaitu mulai juga dari yang kecil. Mulai dari jualan seketika, mulai mencoba berwirausaha ketika masih bekerja gitu. Karena itu nanti akan banyak pengalamannya. Kemudian siapa amunisi juga sebelum resign gitu loh. Jadi kita juga harus koordinasi dengan support system kita, keluarga, suami, gimana ke depannya. Jadi jangan asal resign juga gitu. Kemudian selalu yakin bahwa pasti ada pertolongan Allah gitu. Jadi Allah itu kan tidak mungkin membiarkan kita kelaparan gitu ya. Jadi pasti bisa, insya Allah. Setiap kesusahan itu pasti ada jalan keluar. Gitu. Kemudian dan selalu belajar, harus mau keinginan belajar sih, harus mau ya kita harus mengupgrade diri. Gitu. Mungkin itu aja sih, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dini atas sharingnya di siang hari ini. Semoga kedepannya Hasanah makin sukses ya Mbak Dini ya, dan banyak pelanggannya ya. Ya, makasih Mbak Hana. Sukses juga buat Apmenia. Apredio. Amin, amin, terima kasih. Dan Hana juga harus pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah
98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.